Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Fahmi Adelia, NIM 23206076. Di sini saya ingin berbagi materi tentang toharoh, yaitu untuk memenuhi tugas UAS Public Speaking. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin berbagi ilmu kepada kalian tentang toharoh. Ada yang tahu nggak toharoh itu apa? Belum. Ya, toharoh itu bersuci atau membersihkan diri sebelum mengerjakan ibadah. Nah, toharoh itu memiliki 3 poin. Yang pertama, toharoh menurut bahasa, yaitu suci dan bersih. Yang kedua, kalau menurut syariat itu suci dari hadas dan najis. Ada yang tahu nggak hadas itu apa? Hadas itu suatu yang menyatakan diri manusia tidak suci karena suatu sebab. Nah, hadas itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, hadas kecil. Yang kedua, hadas besar. Hadas kecil itu contohnya seperti hilang akal, terus bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, terus keluarnya sesuatu baik dari bubul atau bubul. Itu cara bersucinya itu dengan cara berwudu. Nah, sekarang syarat wudu itu, kalian tahu nggak syarat wudu itu apa aja? Tahu nggak? Ya, syarat wudu itu yang pertama Islam, terus menggunakan air yang suci mensucikan, terus mengalirkan air pada anggota yang dibasuh, terus selanjutnya tidak ada sesuatu yang menghalangi sampainya air wudu seperti menggunakan kutek, lilin, cat, dan tentunya suci dari haid dan nifas. Terus rukun wudu ada berapa? Ada 6. Ya. Yang pertama niatnya wudu gimana? Terus yang kedua membasuh muka. Terus yang ketiga membasuh tangan sampai siku. Terus mengusap sebagian kepala. Terus mengusap kaki sampai mata kaki. Yang terakhir yaitu tertib. Terus ada sunat wudu. Sunat wudu itu yang pertama bersiwak, membaca basmalah, terus melafazkan niat, membasuh kedua telapak tangan hingga sela-sela jari, terus berkumur, terakhir membaca doa setelah wudu. Ada yang tahu nggak doa setelah wudu? Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas sholihin. Ada yang tahu nggak najis itu apa? Nggak tahu. Ya, najis itu sesuatu yang menjijikkan atau benda kotor yang mencegah sahnya mengerjakan suatu ibadah. Poin yang ketiga, menurut istilah, toharoh itu membersihkan badan, pakaian, tempat sebelum melaksanakan ibadah. Terus selanjutnya saya ingin membahas tentang najis. Najis tadi itu apa? Ada yang ingat? Ya, sesuatu menjijikan atau benda kotor, ya, benda kotor yang mana dapat mencegah sahnya mengerjakan suatu ibadah. Najis berdasarkan bentuknya itu dibagi menjadi 2. Itu berdasarkan bentuknya. Yang pertama najis ainnya dan najis hukmnya. Najis ainnya itu yang ada sifatnya, baik bau, warna maupun rasa. Kalau yang hukmnya itu tidak ada sifatnya. Terus najis berdasarkan tingkatannya itu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu najis mukhafafah atau najis ringan. Terus yang kedua najis mutawasito, najis sedang. Yang ketiga najis mughaladoh, najis yang berat. Terus najis mukhafafah atau najis ringan itu najis yang berupa kencing bayi laki-laki yang belum mencapai usia 2 tahun dan belum makan minum apapun selain air ASI ibu sebagai makanan pokok.
Nah, cara menghilangkannya itu dihilangkan terlebih dahulu najis ainiyahnya. Tadi ada yang ingat nggak najis ainiyah itu apa? Yang ada bentuknya. Nah, lalu dihilangkan najis hukmiyahnya. Terus yang kedua najis mutawasito atau najis sedang, yaitu najis selain dari najis mukhafafah atau segala sesuatu dari anjing dan babi, seperti kotoran manusia, darah, dan bangkai. Nah, itu cara menghilangkannya, dihilangkan ainiyahnya dulu, lalu mengalirkan air pada suatu tempat yang terkena kotoran tersebut. Nah, yang terakhir najis mughalladah atau najis berat, yaitu najis dari segala sesuatu dari anjing dan babi. Cara menghilangkannya yaitu dengan cara dihilangkan ainiyahnya dulu, lalu dibasuh 7 kali menggunakan air, dan salah satu basuhan tersebut dicampur debu atau tanah. Macam-macam air. Air yang bisa digunakan untuk bersuci itu ada 7. Yang pertama air hujan, air sungai, air laut, air sumur, air sumber, air es. Yang terakhir air embun. Air itu dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama, air suci mensucikan atau biasa disebut tohir mutohir. Itu air mutlak. Ada yang tahu nggak air mutlak itu apa? Ada yang tahu? Air mutlak itu air yang belum berubah sifatnya. Terus yang kedua yaitu air suci tetapi tidak mensucikan atau biasa disebut dengan tohir ghairu mutohir, yaitu air mustakmal, air yang sudah berubah sifatnya. Terus yang ketiga yaitu air suci mensucikan tapi mampu untuk digunakan atau biasa disebut dengan tohir mutohir makruhun. Nah, contohnya itu seperti air yang terletak pada wadah yang sudah berkarat atau terkena paparan sinar matahari. Dan yang terakhir air mutanajis, air yang sudah terkena najis. Sekarang saya ingin membahas tentang istinja. Istinja itu membersihkan tempat keluarnya kotoran baik dari kubul dan dubur. Nah, cara melakukan istinja yaitu mengusap tempat keluarnya kotoran baik kubul maupun dubur. Tata cara melakukan istinja yaitu mengusap tempat keluarnya baik dubur maupun kubul dengan menggunakan 3 batu sampai hilang najisnya, kemudian dibasuh menggunakan air sampai hilang bekasnya. Terus syarat istinja menggunakan batu itu, yang pertama najisnya belum kering, yang kedua belum tercampur dengan najis lain. Terus yang ketiga najisnya tidak melewati batas keluarnya. Yang terakhir batu yang digunakan harus kering, suci, dan bisa menghilangkan najis. Sekian materi dari saya. Apakah ada yang Saya izin bertanya, apa hukumnya jika seseorang melaksanakan sholat tanpa melakukan tata cara bersuci atau taharah terlebih dahulu? Itu hukumnya itu tidak sah, karena sebelum mengerjakan ibadah itu harus bersuci dan itu wajib. Ya, ada lagi? Saya izin bertanya, Ya, dengan contoh dari air mustakmal. contoh air mustakmal. Tadi kan saya sudah menjelaskan air mustakmal itu air yang sudah berubah sifatnya. Nah, itu contohnya seperti kopi, teh, itu sudah termasuk air mustakmal, air yang sudah berubah sifatnya. Ya, Izin bertanya, ya. bagaimana cara menghilangkan hadas kecil dan hadas besar dalam Islam? Oke. Kalau hadas kecil itu cara bersucinya dengan cara wudhu. Kalau hadas besar itu cara mensucikannya itu dengan cara mandi wajib. Baik, sekian dari materi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.